Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siklus revigrasi lagi ya. Siklus revigrasi kompresi uap atau kita singkat dengan SRKU. Dalam video yang sebelumnya kita telah membahas teorinya, bagaimana proses-proses dalam siklus revigrasi kompresi uap, termasuk siklus revigrasi yang ideal. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas menganalisis sebuah siklus revigrasi dengan menghitung kalori yang masuk dan keluar, kerja yang masuk dan keluar seperti itu, sehingga kita lebih paham untuk menganalisis sistem revigrasi kompresi uap ini. Nah, untuk itu saya akan bahas soal, jadi lebih mudah untuk memahaminya. Jadi saya akan buat dari contoh soal dulu. Oke, ini adalah soalnya. Saya baca dulu sebelumnya. Sebuah AC menggunakan kompresor yang memiliki kapasitas 0,5 kilopascal, artinya sekitar 0,5 horsepower, gitu ya. Nah, AC ini menggunakan prinsip siklus revigrasi kompresi uap dan dianggap ideal. Sistem ini dirancang sehingga memiliki tekanan tinggi dan tekanan rendah masing-masing 1,4 megapascal dan 400 kilopascal. Formula kerja yang digunakan adalah R134A. Yang ditanya, tentukanlah kapasitas pendinginan AC ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini saya akan gambarkan dulu, saya akan tampilkan gambar siklus revigrasi kompresi uap dulu, yaitu seperti ini. Ini gambarnya, siklus revigrasi kompresi uap, dan sudah saya tuliskan juga nomornya ya, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kemudian komponen-komponen juga sudah ada, kondenser, ekspansi, evaporator, kompresor. Oke, yang diketahui apa di sini? Pertama, kompresornya atau work ya, kapasitasnya 0,5 pk atau WCP ya. W.cp itu sama dengan berapa? 0,5 pk atau horsepower ya. Nah, ini kira-kira sama dengan 372,8 watt, karena 1 pk atau 1 horsepower adalah kira-kira 754 watt ya. Jadi kalau setengah pk artinya 372,8 watt. Kemudian apalagi dikasih tahu siklus ini ideal. Karena ideal maka proses 1 ke 2 kompresor adalah isentropik, 2 ke 3 adalah isobarik, ekspansi isoentalpi, kemudian evaporator juga isobarik. Apalagi dikasih tahu sistem ini dirancang memiliki tekanan tinggi dan tekanan rendah 1,4 megapascal dan 400 kilopascal masing-masing. Jadi kalau misalnya saya buat batasnya kan kira-kira di sini ya. Nah, di sini berarti yang di atas adalah harus high pressure. High pressure-nya itu adalah 1,4 megapascal. Sedangkan low pressure-nya adalah 400 kilopascal. Kemudian menggunakan R134A. Oke. R134A. Yang ditanya adalah berapa kapasiti? Kapasitas pendinginan. Kapasitas pendinginan itu berarti adalah berapa kalori yang diserap di evaporator. Ini kan ada Q yang diserap ya. Q serap itu berapa? Ini adalah kapasitas pendinginannya. Oke, untuk mengerjakan soal ini saya batasin dulu ya di sini. Oke. Untuk mengerjakan soal ini kita perlu investigasi, kita perlu cari tahu di setiap titiknya besaran-besarannya berapa. Oke, yang pertama kita mulai dari titik 1 aja ya. Saya tulis di sini titik 1. Titik 1 itu berada di sini, keluaran evaporator. Karena dia siklus revigrasi kompresi uap yang ideal, maka kita tahu bahwa di sini kan low pressure, titik 1. Berarti P-nya berapa? P1 sama dengan 400
Pascal. Sedangkan kita juga tahu bahwa kalau di siklus refrigerasi kompres uap ideal, maka keluaran dari evaporator itu adalah saturasi gas. Jadi di sini fasanya saturasi gas. Kalau kita punya dua informasi ini, 400 kilopascal dan saturasi gas, maka kita bisa tentukan dengan kedua besaran ini, kita bisa tahu berapa H1, yaitu menggunakan tabel saturasi. Mari kita lihat ya, saturasi tekanan ya, karena yang dikasih tahu adalah tekanannya. Kalau kita buka tabelnya, yaitu ini tabelnya R134A, kemudian pressure tabel, dan kita punya pressure-nya adalah 400 kilopascal kan. Kalau kita cari 400 kilopascal itu kan ada di sini nih. Dan kita pengen tahu adalah Hg karena saturasi gas kan. Hg itu ada di sini, I ya. Berarti 255,6. Jadi H1-nya adalah 255,6 kilojoule per kilogram. Lalu apalagi yang dibutuhkan untuk mencari besaran yang kita perlukan? Kita tahu bahwa proses pada kompresor itu adalah isentropik, maka entropi di titik 1 dan entropi di titik 2 adalah sama. Nah, kalau gitu kita bisa cari tahu dulu berapa entropi di titik 1, yaitu S1 kan, yaitu sama karena dia bentuk fasanya saturasi gas, berarti Sg-nya berapa? Yuk kita cari. Nah, ini Sg-nya kan paling belakang nih, paling ujung, maka kita lihat di sini 0,9270. Jadi kita bisa tuliskan di sini 0,9270 kilojoule per kilogram Kelvin. Oke, lanjut. Titik 1 kita udah tahu H1 S1 berapa, kemudian kita lanjut ke titik 2 ya. Titik 2 yang dikasih tahu apa? Kita tahu bahwa P2 adalah berapa? 1,4 megapascal. Kemudian karena S2 itu, karena kompresor itu bersifat isentropik prosesnya, maka S2 sama dengan S1 sama dengan 0,9270. Nah, dengan menggunakan dua besaran ini kilojoule per kilogram Kelvin ya, kita bisa cari tahu nih berapa H2 dengan cara menggunakan tabel juga. Pertama, kita lihat dulu ini fasanya apa. Kalau kita punya 1,4 megapascal dan entropinya 0,9270, dia punya fasanya seperti apa. Kita lihat di tabel saturasi tekanan dulu ya. Kalau kita lihat gambarnya adalah ini. Ini tabelnya, kemudian tadi tekanannya 1,4 mega, artinya 1400 kan. 1400 kilopascal. Oke, kita punya tekanan berapa tadi? 1,4 megapascal, berarti kan 1400 kilopascal. Kalau kita lihat di sini Sg-nya kan 0,9106, sedangkan kita punya 9270. Artinya S-nya entropinya lebih besar dibandingkan dengan entropi saturasi gas. Artinya fasa di sini adalah superheated gas. Oke, kita tulis dulu. Ya, jadi di sini fasanya adalah superheated gas. Ini saya hapus dulu sebentar. Oke, ini adalah saya tulis superheated gas di sini. Berarti kita harus merujuk ke merujuk ke tabel saturasi superheated gas juga untuk R134A. Ini kita buka tabelnya ya. Nah, ini tabel untuk superheated gas R134A. Kita cari tekanan di 1,4 megapascal. Untuk tekanan 1,4 megapascal kan di sini. Nah, kita bisa interpolasi. Kita kan punya punya entropi 0,9270 kan. 0,9270 itu
berada di antara ini antara suhu berapa nih? Suhu 60, sorry. Ya, antara ini dan ini kan gitu ya. Antara suhu 60 dan suhu saturasinya. Jadi eh, jadi kita bisa interpolasi dari dua besaran ini. Kalau saya tuliskan maka interpolasinya jadi seperti ini. Kita perlu ingat-ingat angkanya ya di sini ya. Interpolasinya itu antara ini dengan ini dan H-nya kan 276 sama 285 ini. Jadi kalau saya tuliskan, nah seperti ini. Jadi di antara dua titik itu berada, kita kan punya 0,9270 ya. Kemudian kita bisa cari H2-nya. Ini kurang ini, 0,939 kurang 0,911 sama dengan ini. Dengan cara seperti ini kita bisa dapatkan bahwa H2-nya adalah sebesar 281,51 kilojoule per kilogram. Oke. Udah, ini titik 2, kita sudah punya H2-nya, punya S2-nya. Kemudian kita ke titik 3. Di titik 3 itu, ini super gas, kemudian dia mengalami kondensasi. Akhirnya keluarnya adalah saturasi cair, kalau untuk yang ideal. Saturasi cair. Ini saya turunkan dulu ya ke bawah. Jadi biar masih bisa kelihatan, berarti di sini titik 3 ya. Di sini titik 3. Saya coba turunkan lagi. Oh, sorry. Titik 3 itu tekanannya sama dengan 1,4 megapascal dan fasanya saturasi cair karena sudah mengalami kondensasi. Kalau dia dua informasi ini kita terapkan di tabel, maka kita dapatkan bahwa H3-nya mudah ya. Dia HF, oke? Ya, dia HF di tekanan 1,4 megapascal. Jadi kalau kita lihat tabel lagi, di tabel saturasi ya, 1,4 megapascal. Kalau kita buka tabelnya, ini 1,4 megapascal kan di sini. Kemudian kita cari adalah HF-nya. Kalau kita cari HF itu di sini kan, G ya. Jadi besarnya 127,3. Maka kita bisa tahu di sini 127,3 kilojoule per kilogram. Apalagi yang perlu kita tahu? Nggak ada ya. Kemudian ke titik 4 nih. Ini titik 4. Itu bawahnya aja ya. Di titik 4 itu tekanannya, ini P3, sorry. Tekanannya kan berkurang, menurun ke tekanan rendah yaitu 400 kilopascal. Dan dari titik 3 ke 4 itu kan katup ekspansi, artinya dia H4 itu tidak mengalami perubahan dari H3 atau H4 sama dengan H3. Yaitu berapa tadi? Berapa tadi ya? 127,3. Oke. 127,3 kilojoule per kilogram. Oke, semua entalpi di setiap titik sudah kita ketahui. Selanjutnya kita lihat masing-masing prosesnya ya. Karena kita mau lihat di kapas pendinginan, kita perlu, kalau kapas pendinginan itu kan di evaporator ya. Jadi ke evaporator atau kiserap aja ya. Sorry. Oke. Kalau kiserap itu kan sama dengan ki evaporator. Kalau di evaporator itu besarnya adalah m dot dikali H berapa?
Evaporator itu kan lihat, kita lihat gambar lagi ya, biar sama ya. Nih, evaporator itu kan dari sini kan, dari 4 ke 1. Berarti Q evapnya itu, Q serapnya itu sama dengan H1 min H4. H1 min H4. Nah, yang jadi masalah kita belum tahu nih M dotnya berapa. Berarti untuk mencari tahu M dotnya, kita perlu lihat di kompresor. Kalau di kompresor itu, kompresor itu kan M dot dikali H2 dikurang H1 ya. Lihat gambar lagi ya. Lihat nih. Nih, kompresor itu dari titik 1 ke titik 2. Berarti kerja kompresor yang masuk itu adalah M dot dikali H2 min H1. Oke. Nah, WCP-nya kita udah tahu tadi. WCP-nya kapasitas kompresor adalah berapa tadi? Nih, 327,8. Berarti kita tulis 327,8 di sini. 327,8 sama dengan M dotnya kita cari dulu. H2 berapa? Ini H2 281,51 ya. 281,51 dikurang H1. H1-nya adalah nih. Nih 255,6 ya. Jadi 255,6. Maka dengan persamaan ini kita bisa dapatkan M dotnya adalah 0,0144 kg per second. Oke, kita dapat M dotnya. M dotnya juga sama di setiap komponen. Maka kita bisa cari di sini Q evaporasi. Jadi Q evaporasinya sama dengan M dot dikali H1 min H4, maka sama dengan 0,0144 dikali H1-nya adalah 255,6 dikurang H4. H4-nya 127,3. Maka kita dapatkan Q evaporatornya adalah 1,847 kilojoule per second atau sama dengan 1,847 kilowatt thermal. Oke, ini pembahasan dari siklus refrigerasi kompresi uap dengan contoh soal yang SRKU ideal. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.